Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, simata engkaki patarakai tanra syukur kata Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita telah berada pada hari yang ke-15 ya, tawadua nih ular Ramalang. Maka kita berharap agar kemudian istiqamah dan nungenna pakaswiyata ya rega amala-amala madi citta ripigo rilenda yewe ular Ramalang. Masabak seddi tu tanra maka daya tu amala diterimai kalau kemudian kita semakin bersemangat untuk melakukan amal selanjutnya. Kalau kemudian amal-amal yang kita lakukan itu karena Allah, maka senantiasa kita akan berpindah kepada amal-amal berikutnya itu dengan semangat. Lalu kemudian berkaitan dengan 15 Ramadan, ada beberapa masalah fikih. Di antaranya adalah kunut witir. Yang pertama, maka dega hadis sahih dan taniya poye. Tapi ulama hadis tidak ada satu riwayat pun yang sahih maka dia tu Nabi tak purai kunnu witri. Tidak ada satu riwayat yang sahih bahwa Nabi pernah melakukan kunut witir. Seandainya engkau riwayat yang sahih maka selesai permasalahan. Bahwa kapan Nabi kunut witir, apakah dalam Ramadan ataukah di luar bulan Ramadan? Apakah di pertengahan Ramadan ataukah dari awal Ramadan, ataukah Nabi melakukan secara selang-seling? Itu degaga anas sangenar itu junna ya minangka asisalangan nasaba. Ada riwayat yang kemudian menjelaskan makadayur Nabi tanah pak guru apona Hasan bin Ali itu junna perillo duang Allahumma hdini fi man hadait wa'afini fi man afait, yang biasa kita baca ketika kunut. Itu pun kalau kita lihat dari segi riwayat hadis nasabiyah itu hadis demi nasid dilafalunna, terkadang dari jalur yang lain beda lafaznya. Ada lafaz umum, ada lafaz khusus. Lafaz umum mengatakan bahwa Nabi mengajarkan kepada Hasan bin Ali kalimat. Tidak ada mengatakan aku luhunna fil witri. Saya baca di ketika witir. Ya. Jadi seperti itu kondisi riwayat yang ada hadis. Yang pertama bahwa Nabi tidak ada riwayat yang sahih bahwa Nabi pernah kunut witir. Yang kedua, Nabi mengajarkan bacaan doa Allahumma hdini fi man hadait, yang kemudian kenyataannya pada riwayat ada yang umum, ada yang khusus. Umumnya hanya mengatakan Nabi mengajarkan doa. Khususnya mengatakan Nabi mengajarkan doa yang saya membacanya di ketika witir. Maka muncullah perselisihan di antara ulama. Ada yang mengatakan sunnahnya kunut witir. Sebab apa guru Nabi tahu dasarkan riwayat bahwa aku luhunna fil witri, saya baca ketika witir di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ada yang mengatakan tidak, itu hanya di bulan Ramadan. Ini yang dilakukan oleh sebagian sahabat yang kemudian juga banyak melakukan di pertengahan bulan Ramadan.
Ada juga yang melakukan dari awal Ramadan. Ada juga yang mengatakan, dan ini adalah pendapat pertengahan, sunnah dilakukan, sunnah ditinggalkan. Ya, sunnah dilakukan, sunnah itu. Seperti itu duduk permasalahannya. Jadi kalau kita menjumpai bahwa banyak perselisihan di sini, iya karena tidak ada patokan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya yang keriwayat maka Nabi tak pura kunut manassa. Maka dupanana kunut kapan Nabi kunut? Kunut witir. Nah, seperti itu masalah kunut witir. Jadi tidak perlu menjadi permasalahan nasabah dia metogagah dari pokoknya Nabi tidak ada riwayat bahwa Nabi melakukan. Muncul perselisihan, Pak nasabah pura napa guruan Nabi tak ya doanya. Kasi makada yakun apa guruangi doanya diajarkan oleh Nabi berarti ada perbuatannya. Ya, tapi kenyataannya kondisi riwayat tidak ada satupun yang sahih. Situlah muncul perselisihan di antara ulama. Baik, itu sekilas tentang permasalahan fikih yang berkaitan dengan di pertengahan Ramadan. Baik, kasiki patru ya guru tari tujunna ya kita fakutana maka bima takhtussa nabiyuna Muhammadun an ghairihi minal anbiya. Kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam agak pasti salawi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang lain. Ini tentang mukjizat. Ada semu'jiz dari kata a'jaza. A'jaza itu membuat lemah. Orang tua yang sudah tua renta itu disebut dengan ajuz. Orang tua, orang yang sudah lemah. Mu'jiz artinya yang membuat lemah. Yang membuat lemah, maka orang-orang yang mendengarkan itu tidak bisa membantahnya atau tidak bisa mengalahkannya. Tidak berdaya mendengarkan atau melihat hal tersebut. Itu mu'jiz. Dan itu adalah hanya diberikan kepada para rasul. Kemudian ada istilah dengan karamah. Karamah ini adalah juga perkara yang di luar kebiasaan diberikan kepada orang-orang atau waliullah, orang-orang yang kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan gambarkan maka dia itu waliullah maseruba putih, jenggot putih jenggot na apangkah tasbihnya. Tidak. Walaupun dia pedagang di pasar, dia melakukan usahanya itu dia nama ceko-ceko. Ya. Tidak curang dalam jual beli, maka dia juga termasuk waliullah. Wali Allah Subhanahu wa taala. Nah sebab maka dia melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang memiliki misalnya tugas dan kewajiban lalu kemudian kita lakukan dipigoi dengan penuh amanah, maka kita termasuk waliullah. Ya, waliullah. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena wali dari kata waliyah artinya dekat. Itu diberikan karamah, tapi perhatikan, dia sengnya karamah tanya idi makilori. Bukan kita, maka dia tak di Papolena tidak bisa. Dan kita tidak bisa tentukan seperti ini bentuk karamahnya. Itu semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang dekat dengannya. Waliullah. Jadi apa mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lahu sallallahu alaihi wasallam khasaisu katsiratun qad ufridat bit tasnif. Nabi memiliki banyak kekhususan dan itu telah banyak dibukukan. Dirangkum dalam satu buku. Di antaranya kaunuhu khatamun nabiyyin kama dzakarna. Maka dia Nabi tak khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Jadi tidak ada lagi nabi setelahnya, tidak ada lagi rasul setelahnya. Kalau ada yang yang datang setelahnya berarti itu nabi palsu.
Dan memang itu tanda-tanda hari kiamat. Akan muncul 30 orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Itu tanda-tanda hari kiamat. Bila-bila nih, mungkin paling banyak memang di Indonesia ini. Sudah berapa nabi ya di Indonesia. Jadi Nabi SAW khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Wa minha, di antaranya lagi, kaunuhu sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladi Adam. Maka dia Nabi ta pemimpin ya waladi Adam, anak cucu Adam. Sayyid. Saya ingatkan juga kata sayyid ini angka sisalangan di antara ulama terkait dengan kata sayyid. Nah, sebab maka dia Nabi SAW as-sayyidu huwallah. Sayyid itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara kemudian kita mengatakan Rasulullah itu adalah juga sayyid. Apakah bertentangan? Tidak bertentangan. Ya. Tidak bertentangan. Kalau kita mengucapkan kata sayyid lalu kemudian untuk makhluk, tidak ada menghadirkan degaga dipikiriki kemudian kita memberikan sifat ketuhanan pada orang tersebut, maka tidak ada masalah dalam hal ini. Seperti aku ini makukoe aku agak senah atau larang puang atau pung. Ya dia suka puang. Tenia puang Allah Taala dia sering tenia. Ya, itu mirip dengan kata sayyid. Ya, dan tidak ada hadir di benak kita itu ketika kita mengatakan kepada orang-orang yang kita mungkin ya hargai, kita mengatakan iya puang. Ya, itu kata sayyid mirip dengan seperti itu. Jadi boleh. Dan kata puang ini itu ada sebelum Islam itu masuk di tanah Bugis. Ya. Dan penggunaannya memang sebenarnya bukan untuk Tuhan, tapi memang kepada orang-orang yang dimuliakan. Kalau Mangkasa Karai, kalau di Jawa Gusti, ya seperti itu. Hanya saja yakomelo di patama irilalenna sempajangi kepada lelena. Ketika kita tahiyat, kata sayyid. Nah sabab magai itu sempajangi sifatnya tauqifiyah, dia gagawadi dikarang-karang, ditambah-tambah atau dikurangi. Kairu monro agak sana penekanannya. Jangan masukkan sesuatu dalam ibadah ya dia gaga dalilina. Nah sebab maka dia Nabi tak sallu kama raaitumuni usalli, pada sempajako pada Tuhan kita kak mas sempajang. Nah iya Nabi tak dia nang kana pagurangi maka dia poi maka dah Allahumma salli ala sayyidina. Di lalana sempajangnya, di luar salat silahkan. Sebab maka dia Nabi tak ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya ini adalah sayyidnya anak cucu Adam dan tidak ada kesombongan. Ya, seperti itu. Nah, sebab banyak yang memperselisihkan atau mempermasalahkan ini. Engkau tahu makiadei ya, tahu pasandrengi kata sayyid lori Nabi tak. Neki narikode na pasandre yang na tambah kata sayyid itu sudah menjalankan sunnah. Kita katakan yang menjalankan sunnah itu berada di puncak adab. Ya, pada nasa yak kodereki agasana minuman. Ya, misalnya di minuman ketika diserahkan seperti ini itu sudah menjalankan perintah. Nah, soal nabiran nih. Tapi narekona peripiringi sama-sama dia memberikan minuman tapi makiade ya sen. Kita katakan contoh itu beda dengan kasusnya ini. Al-qiyas ma'al farik. Tidak bisa disamakan. Karena di dalam agama kita yang paling mengikuti sunnah itulah yang paling tinggi adabnya. Tidak ada di atasnya. Maka ada makiade ya beradablah orang-orang yang menambahkan kata sayyid pada Nabi SAW. Kita katakan kalau di dalam salat itu tetap sallu kama raaitumuni usalli. Kemudian ya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW.
Maka dia Nabi Allah Subhanahu wa taala tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din. Ya sinin nasuruna fa Allah Subhanahu wa taala faddalna, diberikan keutamaan kelebihan sebagian atas sebagian yang lain. Minhum man kallama Allah. Di antaranya ada yang berbicara dengan Allah, yaitu Nabi Musa. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan Nabi mengangkat derajat sebagian di antara mereka. Maka Nabi SAW, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya adalah pemimpin anak cucu Adam dan tidak ada kesombongan. Kemudian di antaranya wa minha bi'tsatuhu sallallahu alaihi wasallam ila nasi ammatan jinnihim wa insihim. Yaitu pasti salawi antara Rasulullah dengan Nabi atau Rasul sebelumnya. Nabi itu diutus kepada seluruh manusia, bukan cuma kepada umat Islam, tapi seluruh, bahkan termasuk jinnya, jinnihim wa insihim. Ya, jadi itu jinnya pada mata rupa tawe dalam hal keimanan. Kajing matepe, kata jin dia nama tepe. Ada jin kafir, ada jin fasik, ada jin munafik. Ya. Ada jinnya yang saleh, ya, kata jin ya suka mengganggu, suka usil, pada tahu. Maka dia Nabi sallallahu, maka dia Allah taala kul wahai Muhammad ya ayyuhan nas sininna rupa tahu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Yakna surona Allah taala lori ko tumenang, tidak ada pengecualian. Wa qala ta'ala, maka disebut Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi. Maka dia utus Muhammad sangadinna lauri sininna rupa tahu tanpa terkecuali, basyiran untuk memberikan kabar gembira, wa nadhiran dan memberikan peringatan. Jadi dua itu agak sana metode Nabi SAW dalam berdakwah, yaitu memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Dia mina cedi, karena kebanyakan di antara kita ini ya ceramah ki tuli melok mi pak dicawa tahu, tidak memberikan peringatan. Selalu saja yang mau dibahas itu masalah-masalah yang tidak ada, ya tidak menimbulkan gesekan. Dia nulewi asal tauhid di paletu pasti ada gesekan, karena itu penyakit yang paling besar ya umat ini. Ya ko tomala semelo diurai, apakah kemudian dia disuntik berarti makan kenca tu, atau dia harus minum obat na penedingi paina. Ya ko melo mi kalau ada di rumah sakit kemudian masuk kada ya leu-leu ni ketu gang kasauta. Tidak ada, harus ditangani. Seperti itu dakwah. Dakwah ini harus mengetahui kondisi umat. Maka daagalah sana, begitu diresepkan obatnya. Jadi dai yang kemudian datang pole-pole midenis sengaja kemudian lalu dia ceramah tidak tahu apa, paling dia membawa ya obat umum parastamol mitulinativ. Ya, mapat diisi parastamol to, mapat diulunna parastamol to, mapat diini parastamol to. Parastamol itu mi. Dan seperti itu kondisi dai sekarang ini, walaupun tidak secara umum. Selalu saja dibahas agak sempajang. Tidak ada masalah sempajang. Yang dibahas berbakti kepada orang tua, tidak ada. Membangun masjid, sedekah, ya, saling membantu satu sama lain. Tapi yang mau mengorek tentang kesyirikan, ya, yang mau mengorek tentang khurafat sedikit. Sebab magi pasti ada gesekan. Basyiran wa nadhira, dan rupa memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Memberi kabar gembira ya kita ingatkan tentang bagaimana surga, bagaimana keutamaan ini, pahalanya. Memberi peringatan kita ingatkan ya kalau kita membahas tentang tauhid dan rupa, balasan kemudian orang-orang yang mapasi walur Allah Ta'ala, kemudian balasan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada ceramah tentang tauhid horor, nasab magi neraka tur-tur. Karena memang
Dega mulem pala ia tu apa dongangnya sangadina annunungang dalam neraka pacalan ng Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian kita perjuangkan. Ya, mesti nyawa tapi itu selusur seleta mati nulu mas sempajang, tinulu mapasu seke atau nabalanca orang parana di jalan Allah Subhanahu wa taala, umrah, haji dan sebagainya, tapi napigo menemu pisinin na apa dongang. Nah dia gaga angke na itu pak kesiwiata na reko mapa 2 kilo rifang Allah Subhanahu wa taala. Mapa mula pay maki. Lain asyrakta la yahbatanna amalu. Reko angke ki mapa dulu rifang Allah taala murutu manangi sinina amala mandecetta. Wa qala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam u'titu khamsan. Kelima naurika from Allah Subhanahu wa taala sebagai kelebihan yang tidak diberikan kepada orang lain, nabi atau rasul sebelumku. Lam yu'tahunna ahadun qabli, yang tidak diberikan seorang pun sebelumku. Ada 5. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Nusirtu betuan naurika patulung from Allah Subhanahu wa taala birru'bi, dengan cara memberikan rasa takut kepada musuh, ya. Aku dan kelingai maka demelo ipo oleh Nabi ta orang-orang yang memusuhi Nabi SAW itu turun nih 1 bulan masirata syahri, sepanjang perjalanan 1 bulan sebelum Nabi sampai di tempat tersebut memen nih. Itu adalah keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang beberapa kali terjadi di peperangan, termasuk diantaranya perang Badar. Ya, ada memang jumlah yang sangat besar dia matono paterui, dia takut. Ya. Sele-ele ni agak dari di kalangan pemimpin-pemimpin kaum ini. Bahwa dia penakut dan sebagainya. Memang seperti itu. Pada mitoman yang kami nulis perengi. Ya, sehingga kemudian dia lanjut bertemu Nabi SAW di medan perang, bertempur. Pada mitoman yang kami nulis perengi. Yang dia nulis perengi mundur. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Ketahuan dari itu diantara keistimewaan Rasulullah SAW yang dari itu nasang waju'ilat liyal ardu, tanah ini dijadikan bagi saya masjidan, tempat sujud. Jadi semua yang ada di muka bumi ini bisa ditempati sujud, kecuali ada pengecualian dalam hadis yang lain, yaitu kuburan, denaweding, ya. Kemudian tempat najis, ya, hammam, WC. Ya. Selain daripada itu, maka bisa kita tempati salat. Wa tahuran, dan dijadikan tanahnya ini sebagai alat bersuci, narong kadiasa tayammum. Narong kadiasa tayammum. Dan tayammum ini itu tidak dena pada agak sana jenne, dia pengganti daripada wudu. Maka caranya itu cuma ya kita ambil debu seperti ini, kemudian cicemi dia tetekan apa, basuh wajah, kemudian tangan. 1 kali saja ambil. Itu riwayat yang paling sahih dalam hal ini. Ya. Dan apa-apa ada jenis itu, maka ada ya disapu seperti ini, ya. Walaupun dalam mazhab Syafi'i memang masyhur ini, masyhur. Nah sebab menengnya pada jenis man rasa ki pamata limomo gitu. Dat limomo kesik itu. Jadi beda caranya. Kemudian tayamum ini itu untuk listibahatis shalah, untuk membolehkan kita melaksanakan salat. Jadi engkau tu biasa lasa, mohon maaf ini. Tapi kemudian ada misalnya kita yang laki-laki mesemengi, tapi kemudian engkau mentu tetap mau berhubungan dengan istrinya. Tapi dia nulis cemek, boleh atau tidak? Boleh, silahkan. Nah, sebab lima itu tu lasa memang ya tapi tetap sebagai laki-laki kalau memang dia mampu bisa dia lakukan. Kedimakan ini lima itu cemek dia tayamum. Selama dia sakit dan tidak boleh menyentuh air, selama itu dia tayamum. Kapan dia sudah bisa menyentuh air, napit cemeh, baru kemudian setelah itu berwudu seperti biasa.
Megawita suami yang seperti ini ya tersiksa. Mesembang ini tetap hubungan, tetap dia melakukan hubungan biologis. Ya tulis macam nasabah ya. Kau pigo ia dewa sempajang, pada ulit cemeh. Maka silakan lakukan dan cukup dengan tayamum. Karena tayamum itu listibahatis salat. Untuk membolehkan kita salat. Memang tidak mengangkat hadas, tapi membolehkan untuk kita melakukan salat. Jadi itu narko maguru ki magalo pahatar ya gamai, insyaallah mudah. Sebab don rupa tu TV masusah di pajok kayu agama. Yang pertama adalah ketidaktahuan, yang kedua mengikuti hawa nafsu. Ya, mengikuti hawa nafsu. Ini seni tapi dia mengikuti hawa nafsu. Ini juga berat. Maka dia Nabi ta fa ayyuma rajulin nigi orang min ummati pole rumaku adrakathu salatu na pole sempajang betana tama utu sempajang fal yusalli maka hendaknya dia salat. Digagalah sang maka tegi yang penting tama utu sempajang sempajak. Sebab magai semua bisa ditempati salat. Ya, semua bisa ditempati salat. Wa uhillat liyal maghanimu walam tahilla li ahadin qabli, dan dihalalkan bagi saya ini harta rampasan perang dan tidak halal ya harta rampasan perang ini untuk seorang pun sebelum saya. Ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa u'titu syafa'ah, dan saya diberikan hak syafaat. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi, dan Nabi diutus kepada Nabi kaumnya khassatan secara khusus, artinya nabi-nabi yang lain dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bu'istu ilan nasi ammatan, adapun saya diutus ya kepada manusia semuanya secara umum tanpa terkecuali, bahkan termasuk jinnya. Maka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku watanrangi, ya jiwa saya berada di dalam genggamannya tangan Allah Subhanahu wa taala, la yasma'u bi ahadum min hadhihi ummati, de gagam mengkalingaka si dimo ritu ri agasana pole ya hadhihi ummat ini, yaitu Yahudi wala nasraniyun nasrani, summa yamutu, lalu kemudian dia meninggal, walam yu'min nadena matappa billadhi ursiltu bihi, terhadap apa yang saya bawa dina teperi aku orangnya, illa kana min ashabin nar, sangadinna pasti mutamairi neraka. Ini menunjukkan bahwa yang tidak beriman kepada Nabi itu masuk neraka. Nah, sebagian kelompok orang-orang sekarang dapat tamak mana ngi surga tahu Yahudi, Nasrani masuk semua surga. Ya. Padahal manasa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi diutus, Yahudi yang betul-betul dalam keimanannya kepada Nabi Musa dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Isa dalam kemurnian keimanannya beriman kepada Nabi Isa dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah muslim selemana. Kadai fong Allah taala, inna dina indallahil Islam, sedimi agama sisina fong Allah taala itu agama asal leung. Jadi dia itu agama lain agama asal leung. Selemana ya. Nabi Isa sallallahu, Nabi Musa sallallahu, selemana. Maka dia Nabi Isa, man ansari ilallah, siapa yang mau menjadi penolong saya di jalan Allah. Qalal hawariyuna, berkata hawariyun ini pada lawan sahabat nabita, yakun nabita, tapi istilah untuk Nabi Isa disebut hawari. Qalal hawariyuna nahnu ansarullah, kami yang sudi menjadi penolong di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amanna billah washhad bi anna muslimun. Kami beriman kepada Allah, persaksikan bahwa kami ini muslim. Selet. Makanya kan maka difong Allah Subhanahu wa taala, wa may yabtaghi nigi gitu sapa ghairal islami dinan, rilain agama selengenge, falay yuqbala minhu, dia diterimai. Apa yang membedakan syariat? Syariat saja yang berbeda. Ya, salat misalnya berapa kali, berapa rakaat, seperti apa. Tapi pada masa penjamanan puasanya waktu apa, seperti apa, syariat yang berbeda. Ya. Jadi semuanya beragama Islam. Baik. Jadi
orang-orang yang kemudian datang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, nah dia nak ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi tidak beriman kepada Nabi, orang Nasrani tidak beriman kepada Nabi, nasan Nabi illa kana min ashabin nar, pasti tamak mana ngiri dinenarkan, dia akan masuk ke dalam neraka. Baik, alhamdulillah magangkan ni kapang ya ialah gurung lana yewe kesempatan insyaallah kasih paterusi memang mahia mu'jizatul anbiya. Tadi keutamaan Nabi SAW, sekarang apa secara umum mukjizat para nabi ya, secara umum mukjizat para nabi. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.